Halo semuanya, buat kalian yang punya usaha kecil-kecilan atau UMKM, pasti udah ngerasain kan gimana ribetnya ngatur duit. Kadang abis duit masuk, nggak berasa langsung keluar lagi. Atau mungkin kalian merasa bisnis kalian itu jalan di tempat gitu karena salah ngatur cash flow. Nah, di episode kali ini, kita bakal bahas tips-tips keuangan penting buat kalian para pengusaha UMKM yang bisa langsung kalian terapin di bisnis kalian. Pokoknya kita bakal kupas semuanya supaya kalian makin paham dan makin pede ngatur keuangan usaha kalian sendiri. Jadi siap-siap dengerin sampai habis ya, karena setiap poinnya bakal berguna banget nih buat kalian. Oke, tips yang pertama yaitu jangan lupa untuk pisahin duit pribadi dari usaha. Jangan sampai ini kalian campur aduk. Kita mulai dari masalah klasik dulu nih, yaitu menyampur uang pribadi sama uang usaha. Siapa nih yang masih sering kayak gini? Awalnya sih kelihatan gak masalah ya, kayak kan uang gue juga, gampang lah diaturnya gitu. Tapi tahu-tahu udah keburu kepake gitu buat hal-hal pribadi yang gak ada hubungannya sama bisnis. Kayak misalnya beli baju, traktir teman, atau malah tiba-tiba kepake buat bayar cicilan motor. Ayo siapa yang pernah? Akhirnya pas butuh modal buat restock barang misalnya, malah kebingungan sendiri karena duitnya udah keburu habis buat hal yang lain. Nah, ini bahaya banget guys, terutama buat usaha kalian. Kenapa? Karena kalau kalian terus-terusan nyampur duit kayak gini, lama-lama kalian jadi susah untuk tahu apakah bisnis kalian itu beneran untung atau rugi. Mungkin kalian merasa usaha kalian itu lancar-lancar aja, padahal sebenarnya bocor halus terus-terusan. Nah, ujung-ujungnya usaha kalian bisa stuck, nggak bisa berkembang, atau malah bisa bangkrut. Jadi solusinya gimana nih? Oke, gampang kok sebenarnya. Coba mulai dari hal kecil dulu aja, kayak bikin rekening yang terpisah khusus untuk usaha. Sekarang kan udah banyak banget ya bank yang ngasih kemudahan untuk bikin rekening bisnis dengan biaya admin yang ringan. Dari situ tuh, semua pemasukan dari bisnis harus masuk ke rekening ini, dan semua pengeluaran bisnis juga dari situ. Jadi kalian bisa lebih gampang ngatur cash flow-nya. Jadi ingat ya guys, jangan campur aduk antara duit pribadi dan duit bisnis. Next, tips yang kedua, catat semua pemasukan dan pengeluaran. Ini jangan dianggap sepele. Ini nggak kalah penting juga, mencatat semua pengeluaran dan pemasukan, tapi sayangnya ini juga jadi salah satu hal yang sering banget diremehin. Bahkan banyak pengusaha UMKM yang males banget mencatat keuangan. Mungkin karena ngerasa ribet atau ngerasa transaksinya kecil-kecil aja gitu, jadi nggak perlu dicatat. Padahal ya, kalau kalian nggak mencatat, kalian bakal kehilangan kendali atas keuangan bisnis kalian sendiri. Atau lebih spesifiknya, kalian bakal nggak tahu nih kemana aja uang kalian itu lari, kepake buat apa aja. Kadang kan ada tuh pengeluaran kecil yang kalau dikumpulin ternyata gede juga. Misalnya, bayar ongkos kirim barang ke pelanggan, atau biaya beli plastik kemasan, atau sekadar jajan kopi buat nemenin kalian kerja. Semuanya tuh berpengaruh banget ke profit usaha kalian. Nah, kesalahan umum yang sering terjadi adalah banyak UMKM yang suka asal inget aja, ngandelin ingatan sendiri, tapi percaya deh, pas akhir bulan ketika dihitung, tiba-tiba berasa tuh duit kalian hilang entah kemana. Atau lebih parahnya lagi, pas harus bayar supplier, baru sadar duitnya nggak cukup gara-gara ada pengeluaran kecil yang keskip. Terus gimana dong cara bikin pencatatan ini jadi lebih gampang? Oke, sebenarnya nggak harus ribet ya mencatat keuangan itu. Sekarang udah banyak cara simple yang bisa kalian coba. Misalnya, kalian bisa pakai Google Sheets atau Excel, atau aplikasi keuangan yang gratis kayak Buku Kas, Teman Bisnis, atau Cash Track. Bahkan kalau kalian nggak mau ribet, pakai notes di handphone aja dulu untuk mencatat setiap kali ada pemasukan dan pengeluaran. Yang penting tuh, kebiasaan ini harus konsisten. Sekecil apapun transaksinya, itu tetap harus kalian catat. Karena setelah mencatat itu, siapa tahu nih, ternyata bisnis kalian itu untung lebih dari yang kalian kira. Atau kebalikannya, rugi, tapi kalian nggak tahu selama ini. Jadi dari situ, kalian bisa mulai misalnya ngeset target penjualan yang lebih jelas, atau bikin alokasi dana untuk pengembangan usaha, macam-macam. Next, tips yang ketiga, bedain kebutuhan dan keinginan usaha. Nah ini nih yang sering banget bikin pengeluaran usaha jadi berantakan. Kita sering nggak bisa bedain mana yang beneran kebutuhan untuk bisnis dan mana yang cuman keinginan doang. Akhirnya,
duit usaha malah kepake buat hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Pernah nggak sih kalian ngerasa perlu beli alat baru yang lebih canggih gitu, padahal yang lama masih bisa dipakai? Atau pengen dekor toko biar lebih estetik, padahal stok barang aja belum cukup? Nah, tapi masalahnya adalah, kalau kalian terus-terusan ngelebihin keinginan, bisnis kalian bisa jadi cepat tekor. Karena kan duit yang harusnya kalian pakai untuk hal penting, kayak stok barang, atau pemasaran, marketing gitu, malah kalian pakai untuk hal yang sebenarnya bisa ditunda. Nah, terus gimana nih caranya membedakan kebutuhan dan keinginan usaha? Yang pertama, tanya dulu sama diri kalian sendiri. Apakah barang yang kalian inginkan itu atau sesuatu yang kalian ingin beli itu bakal langsung ngaruh ke pemasukan usaha? Kalau jawabannya enggak, mungkin itu cuma keinginan kalian aja, bukan kebutuhan. Selain itu, prioritaskan yang bikin bisnis kalian jalan. Misalnya bahan baku, alat produksi, atau promosi yang jelas bakal ngasilin cuan. Dan bikin skala prioritas. Catat tuh semua yang pengen kalian beli, terus kalian urutin dari yang paling penting sampai yang bisa ditunda. Contoh misalnya kalian punya usaha kopi kecil-kecilan. Terus kalian pengen banget nih beli mesin espresso yang mahal, padahal pelanggan kalian lebih suka kopi tubruk misalnya. Nah, kalau kalian udah tahu nih prioritas kalian bisa mempertimbangkan untuk investasi di bahan baku yang lebih premium dulu, yang mana itu berpotensi meningkatkan loyalitas pelanggan dan keuntungan kalian. Jadi ingat ya, bedain mana kebutuhan dan mana yang bisa ditunda. Next, tips yang keempat, kelola utang dengan bijak. Kita semua pasti pernah dengar kata-kata utang itu bisa jadi teman atau bisa jadi musuh gitu ya. Nah, buat kalian nih, para pengusaha UMKM, utang itu bisa jadi alat untuk berkembang memang, tapi juga bisa jadi bumerang kalau kalian nggak kelola itu dengan baik. Jadi utang itu sifatnya ada dua ya, utang yang sehat dan utang yang jebakan. Kalau utang yang sehat itu yang dipakai untuk hal-hal produktif, misalnya buat nambah stok barang atau ekspansi usaha. Sementara kalau utang jebakan, itu yang dipakai buat hal yang sebenarnya nggak ada manfaatnya dalam jangka panjang. Misal kayak beli peralatan mahal yang belum tentu dipakai secara maksimal. Nah, gimana caranya tahu kapan usaha kita siap untuk ngambil utang? Yang pertama, cek dulu arus kas kalian. Kalau arus kas atau cash flow kalian udah stabil, baru tuh bisa pertimbangkan pinjaman atau utang. Terus juga selain itu, hitung dulu kemampuan bayar kalian. Pastikan bahwa cicilan kalian nggak lebih dari 30% dari keuntungan bulanan, supaya kalian nggak ngos-ngosan bayarnya. Dan jangan lupa pilih pinjaman yang fleksibel. Cari yang bunganya rendah, tenornya panjang, dan prosesnya transparan. Dan hindari kesalahan fatal yang udah sering terjadi. Banyak pengusaha yang asal ambil pinjaman tanpa perhitungan dengan matang, yang mana itu akhirnya bikin mereka setiap bulan malah keteteran untuk bayar cicilan, dan ujung-ujungnya malah mengganggu operasional bisnis. Contoh nih misalnya, kalian punya usaha fashion online. Nah, suatu ketika kalian lagi banyak orderan, terus kalian ngambil pinjaman yang gede untuk beli stok yang lebih banyak. Tapi sayangnya, kalian belum menghitung bahwa tren fashion itu cepat berubah. Akibatnya apa? Stok kalian jadi menumpuk, duit kalian gak muter, tapi cicilan masih jalan terus kan? Akhirnya malah jadi beban. Jadi ingat ya guys, utang itu alat bantu, bukan solusi instan, dan pakai utang itu dengan bijak dan penuh perhitungan. Next, tips yang kelima, selalu siapkan dana darurat usaha. Nah ini nih yang sering diabaikan sama banyak pemilik UMKM. Mungkin kebanyakan dari kita mikirnya tuh kayak, usaha gue udah stabil kok, buat apa dana darurat? Padahal ya, yang namanya bisnis itu pasti ada naik turunnya. Bisa aja tiba-tiba ada kejadian gak terduga kayak mesin operasional kalian rusak, atau supplier ngaret, atau bahkan penjualan kalian turun drastis karena ada faktor eksternal. Jadi, karena bisnis itu nggak bisa selalu diprediksi, dana darurat usaha itu penting. Dengan punya dana darurat, usaha kalian bisa tetap jalan meskipun ada masalah dadakan, tanpa kalian harus panik atau buru-buru cari pinjaman yang mungkin malah merugikan. Nah, berapa nih idealnya jumlah dana darurat yang harus disiapkan? Biasanya sekitar 10-20% dari keuntungan bulanan itu bisa disisihkan untuk dana darurat.
Tapi kalau bisnis kalian berisiko tinggi, misalnya yang berhubungan sama barang atau makanan yang cepat basi, mungkin harus lebih besar lagi jumlah dana daruratnya. Dan jangan lupa untuk taruh atau simpan dana darurat kalian itu di tempat yang mudah diakses ya. Bisa pilih opsi yang liquid, kayak rekening khusus yang nggak gampang kalian ambil. Maksudnya yang nggak mudah untuk kalian pakai buat keperluan lain gitu. Jadi ini khusus untuk keadaan darurat aja. Atau bisa juga pakai instrumen investasi yang rendah risiko dan gampang dicairkan kalau kalian butuhkan. Next, tips yang keenam, hitung harga jual dengan tepat. Jangan asal pasang harga. Kayaknya masih banyak ya pemilik UMKM yang asal comot harga dari kompetitor, atau lebih parahnya lagi, asal pasang harga berdasarkan feeling aja gitu. Padahal nentuin harga itu nggak bisa sembarangan. Kalau terlalu murah, untung kalian jadinya tipis atau malah rugi. Tapi kalau terlalu mahal, bisa-bisa nggak ada yang beli produk kalian. Nah, cara menentukan harga jual yang pas itu, yang pertama adalah hitung dulu biaya produksi kalian. Bukan cuma bahan baku ya, tapi juga listrik, ongkos kirim, biaya admin, sampai biaya kecil-kecil yang sering nggak kepikiran kayak plastik kemasan atau biaya promosi. Terus juga selain itu, tambahin margin keuntungan yang wajar. Jangan cuma pengen cuan gede tapi nggak realistis. Biasanya margin tuh 20-50% itu udah cukup aman untuk kalian UMKM, tergantung jenis produknya. Dan pakai strategi psikologi harga. Contohnya, harga 49.900 itu kan kelihatan lebih murah ya dibanding 50.000 bulat, meskipun cuma beda 100. Trik kayak gini bisa bikin produk kalian lebih menarik di mata pelanggan. Hindari kesalahan yang sering dilakukan banyak UMKM, seperti misalnya lupa masukin biaya tersembunyi kayak ongkos kirim, retur barang, atau juga diskon yang diberikan ke pelanggan. Ini nih yang biasanya bisa bikin keuntungan kalian gak maksimal atau malah tekor. Jadi ingat ya, nentuin harga itu harus detail dan pakai strategi. Next, tips yang ketujuh, disiplin dalam menggaji diri sendiri. Nah, ini yang sering jadi dilema buat pemilik UMKM. Kadang kita ngerasa, kan ini usaha gue sendiri, jadi duitnya ya buat gue juga dong. Tapi kalau nggak disiplin, usaha kalian yang bisa berantakan. Jadi penting ya untuk memberikan gaji buat diri sendiri, dipisahkan dari uang bisnis. Ini supaya keuangan usaha kalian bisa tetap sehat, dan jelas mana yang uang bisnis, mana yang uang pribadi. Kalau kalian asal ambil aja, bisa-bisa duit operasional kalian kepake untuk keperluan pribadi, dan akhirnya usaha kalian jadi sulit berkembang. Nah, cara untuk menentukan gaji yang pas dari usaha itu kalian bisa lakukan dengan yang pertama, dari keuntungan yang ada, ambil persentase yang realistis buat gaji, misalnya 20-30%. Setelah itu, jangan lebih besar dari kemampuan bisnis kalian. Kalau bisnis kalian itu masih kecil, jangan maksa untuk ambil gaji yang gede. Ambil yang sekadar cukup buat kebutuhan dasar kalian aja dulu. Dan setelah itu, pisahin rekening usaha dan pribadi. Sekali lagi, ini bakal bantu kalian untuk nggak sembarangan ngambil duit bisnis buat keperluan pribadi. Nah, kalau kalian nggak disiplin dalam menggaji diri sendiri, bisa jadi kalian akhirnya nggak punya dana untuk ekspansi karena kebanyakan dipakai buat kebutuhan pribadi. Padahal kalau ditata dengan baik, uang usaha kalian bisa muter dan semakin berkembang. Next, tips yang ke-8, selalu evaluasi keuangan secara berkala. Ini yang mungkin masih sering di-skip ya sama pemilik UMKM. Banyak yang fokusnya tuh jualan terus, tapi lupa ngecek apakah bisnisnya sehat atau enggak. Evaluasi keuangan itu penting banget untuk tahu kondisi usaha kalian itu sebenarnya gimana. Apakah lagi untung, atau impas, atau malah rugi. Nah, seberapa sering sih kita harus evaluasi? Minimal sebulan sekali ya. Kalian harus duduk sebentar buat ngecek laporan keuangan usaha kalian. Kalau usaha kalian udah makin gede, bisa ditingkatin lagi jadi mingguan supaya lebih detail. Terus apa aja nih yang harus dievaluasi? Yang pertama pastinya cash flow atau arus kas. Cek apakah pemasukan usaha kalian itu lebih besar dari pengeluaran atau malah sebaliknya. Terus yang kedua, profitabilitas. Apakah usaha kalian beneran menghasilkan keuntungan atau cuma cari makan doang? Dan yang ketiga, evaluasi pengeluaran rutin. Apakah ada pengeluaran yang bisa dipangkas atau dihemat misalnya gitu.
Dan cara evaluasi supaya nggak ribet, bisa mulai dari pencatatan manual atau pakai aplikasi gratis yang ada di handphone. Jadi nggak harus ribet pakai software yang mahal. Intinya yang penting adalah kalian tahu nih kemana larinya uang bisnis kalian. Next, tips yang ke-9, hindari pemborosan yang nggak perlu. Sebagai pemilik UMKM, kita sering banget kepancing untuk beli atau langganan sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu penting buat bisnis. Kayak kadang tuh karena pengen kelihatan lebih profesional, kita jadi boros di hal-hal yang sebenarnya bisa dihemat. Ini nih yang harus kita sadari. Jenis pemborosan yang sering kejadian di UMKM itu kayak misalnya langganan layanan yang nggak kepake. Contoh, udah langganan software mahal buat desain misalnya, padahal masih bisa pakai yang gratis atau yang lebih murah. Atau beli stok secara berlebihan. Niatnya sih beli banyak biar dapat harga yang murah, tapi kalau nggak laku, malah numpuk dan jadi beban. Atau promosi yang nggak terarah, ngiklan gede-gedean di platform yang kurang efektif, padahal ada strategi lain yang lebih murah dan tepat sasaran misalnya. Atau bisa juga pengeluaran untuk gengsi aja, beli alat atau dekorasi yang mahal buat tempat usaha, padahal yang sederhana aja cukup. Nah, cara ngontrol biar nggak boros gimana nih dalam hal ini? Yang pertama, bikin dulu budgeting yang ketat, yang memisahkan mana pengeluaran wajib dan mana yang bisa dihemat. Terus juga rutin cek laporan keuangan untuk tahu pengeluaran mana yang bisa dipangkas. Dan selalu prioritaskan kebutuhan utama, bukan sekedar keinginan kalian. Jadi ingat guys, jangan gampang kebawa arus pengeluaran yang kelihatannya lebih keren, tapi sebenarnya itu nggak berdampak besar buat bisnis kalian, buat keuntungan bisnis. Next, tips yang ke-10, investasi untuk perkembangan usaha. Setelah kita tahu cara menghemat dan menghindari pemborosan, pertanyaan selanjutnya kan, duit lebihnya enaknya diapain nih? Jawabannya simpel, investasiin untuk perkembangan usaha. Jadi, jangan cuma diemin duit kalian di rekening atau bahkan dipakai sendiri buat hal-hal yang nggak jelas arahnya, keuntungannya. Mending kalian investasiin untuk ngembangin usaha supaya makin cuan. Dan jenis investasi yang cocok buat UMKM, itu beberapa diantaranya adalah yang pertama, pengembangan produk. Misalnya bikin varian baru atau tingkatin kualitas bahan supaya bisa bersaing lebih baik. Atau pemasaran digital. Jangan ragu investasi di iklan online atau bikin website profesional. Atau kerjasama dengan influencer biar ningkatin brand awareness kalian. Atau bisa juga dengan pelatihan skill, investasi untuk upgrade diri dan tim kalian. Kayak misalnya ikut workshop bisnis, atau kursus marketing, atau belajar manajemen keuangan lebih lanjut. Dan bisa juga invest di peralatan yang mendukung produktivitas. Misalnya beli mesin produksi yang lebih efisien, supaya kerjaan kalian jadi lebih cepat dan hemat biaya operasional. Nah, kesalahan dalam investasi yang mesti wajib banget kalian hindari sebagai pemilik UMKM, diantaranya itu adalah jangan asal ikutan tren tanpa riset. Pastikan bahwa investasi yang kalian pilih itu sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dan selain itu, hindari investasi yang bikin duit usaha kalian ketahan lama tanpa hasil yang jelas. Fokus ke investasi yang punya potensi balik modal lebih cepat aja. Dan juga jangan ambil risiko terlalu besar, terutama kalau modal kalian masih terbatas ya. Next, tips yang ke-11, jangan takut menaikkan harga. Ini sebenarnya bisa dibilang sebagai salah satu ketakutan terbesar pemilik UMKM ya, menaikkan harga. Pikiran kita pasti, aduh nanti pelanggan kabur nggak ya? Nanti jualan gue jadi sepi nggak ya? Padahal kalau bahan baku itu naik, terus ongkos produksi juga naik, tapi harga jual kalian masih segitu-segitu aja, ya usaha kalian bisa keteteran kan? Jadi kenapa harga perlu atau harus naik? Yang pertama kalau biaya produksinya semakin mahal. Bahan baku naik, ongkos kirim mahal, listrik naik, semuanya berdampak ya ke operasional bisnis. Terus alasan yang kedua adalah biar bisnis kalian tetap untung. Kalau nggak ada penyesuaian harga, margin keuntungan kalian makin tipis, bahkan bisa jadi 0. Dan alasan yang ketiga adalah supaya kalian bisa meningkatkan kualitas.
Dengan harga yang naik, kalian bisa kasih value lebih ke pelanggan. Entah itu dari segi kualitas produk atau layanan misalnya. Terus gimana caranya naikin harga tapi pelanggan gak kabur? Nah, yang pertama, jangan lupa untuk kasih nilai tambah. Misalnya, kalau kalian jualan makanan, kasih porsi yang lebih gede, atau tambahin topping gratis, atau bikin packaging yang lebih eksklusif, yang lebih menarik, gitu. Terus juga, jangan lupa untuk komunikasiin ke pelanggan ya. Jangan cuma naikin harga aja, tapi kasih juga edukasi. Bisa lewat media sosial atau caption di e-commerce kayak kami pakai bahan berkualitas premium supaya produk makin enak dan tahan lama. Contohnya gitu. Dan juga naikin harga produk secara bertahap. Jangan langsung naik drastis, pelan-pelan aja biar pelanggan kalian gak kaget. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk menaikkan harga? Oke, yang pertama, kalau bahan baku kalian naik terus-menerus dan mulai berpengaruh ke keuntungan kalian. Atau ketika kalian udah dapat kepercayaan dan loyalitas dari pelanggan. Atau bisa juga di momen yang tepat nih, misalnya pas lagi ada peningkatan permintaan. Itu bisa kalian naikin harga. Next, tips yang ke-12, pahami pajak usaha. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang mungkin sering dianggap ribet sama para pemilik UMKM, yaitu pajak. Mungkin banyak yang mikirnya, usaha gue masih kecil, masa udah harus mikirin pajak? Eits, jangan salah. Paham soal pajak itu penting banget demi kelangsungan bisnis jangka panjang. Alasannya, yang pertama, bisnis kalian jadi legal dan aman. Dengan membayar pajak, usaha kalian punya kejelasan hukum dan gak bakal kena masalah hukum di kemudian hari. Lalu alasan yang kedua, supaya kalian bisa dapat peluang lebih besar. Kalau kalian mau jualan di marketplace yang besar atau ikutan tender pemerintah misalnya, mereka bakal minta bukti pajak. Dan alasan yang ketiga, untuk menghindari denda biar nggak rugi. Kalau kalian nggak taat pajak, bisa jadi kalian kena denda yang jumlahnya lumayan. Dan ada beberapa jenis pajak yang wajib banget kalian ketahui, para pemilik UMKM. Yang pertama itu adalah PPh final UMKM, 0,5%. Ini pajak khusus buat UMKM dengan omzet di bawah 4,8 miliar per tahun ya. Jadi lebih ringan dibanding pajak perusahaan besar. Terus juga PPh pasal 21 kalau kalian punya pegawai. Terus PPh pasal 23 kalau ada transaksi pembelian jasa. Dan juga pajak daerah. Bisa pajak restoran, pajak reklame, dan pajak parkir. Nah, gimana caranya mengurus pajak supaya nggak ribet? Yang pertama, jangan lupa daftar NPWP dulu. Ini wajib buat semua usaha, dan sekarang bisa daftar online di pajak.go.id. Setelah itu, gunakan aplikasi pencatatan keuangan. Ini biar laporan keuangan kalian rapi dan lebih gampang waktu lapor pajak. Dan kalau perlu, konsultasi sama ahli pajak. Kalau kalian masih bingung atur sendiri, nggak ada salahnya tanya ke konsultan pajak supaya semuanya lebih jelas. Dan tips supaya pajak usaha, pajak UMKM gak bikin pusing, jangan lupa catat semua pemasukan dan pengeluaran kalian dengan rapi. Terus juga sisihkan dana khusus untuk bayar pajak setiap bulan, supaya kalian gak kaget pas jatuh tempo atau udah waktunya bayar pajak. Dan juga simpan semua bukti transaksi, plus jangan lupa scan dokumen yang penting dan backup data secara berkala. Dan pastinya update terus soal peraturan pajak, biar nggak ketinggalan info yang penting. Next, tips yang ke-13, jangan terjebak diskon supplier. Aku paham banget siapa sih yang nggak suka diskon. Apalagi kalau supplier ngasih harga miring, rasanya tuh pengen banget borong banyak sekalian. Tapi hati-hati, jangan sampai diskon ini malah bikin bisnis kalian keteteran. Kenapa yang namanya diskon supplier ini bisa jadi jebakan? Alasan yang pertama adalah stok kalian bisa numpuk dan uang kalian ngendap. Mungkin kalian pikir kalau beli dalam jumlah besar itu untung. Tapi kalau barangnya nggak laku gimana? Ujung-ujungnya malah bikin duit kalian beku di barang yang nggak kepake. Lalu alasan yang kedua, produk kalian bisa basi atau usang. Untuk yang jualan makanan atau barang yang punya masa berlaku, terlalu banyak stok itu bisa bikin rugi kalau nggak kejual tepat waktu. Dan alasan yang ketiga adalah kelebihan stok bisa bikin biaya naik.
Mau disimpan di gudang, ada biaya tambahan. Mau dijual cepat-cepat, harus banting harga. Nah, terus gimana dong cara bijak mengelola diskon? Oke, pertama-tama lihat data penjualan kalian dulu. Produk apa yang paling laris dan cepat habis? Itu yang boleh dibeli dalam jumlah besar. Setelah itu, beli sesuai perputaran stok. Jangan beli buat 6 bulan ke depan kalau siklus penjualan kalian cuma kuat sebulan. Dan pilih momen yang tepat. Misalnya kalau mendekati lebaran atau akhir tahun, baru deh boleh ambil diskon gede buat persiapan lonjakan permintaan. Next, tips yang ke-14, jangan lupakan asuransi. Asuransi ini sering banget diremehin, padahal bisa jadi penyelamat bisnis kalian loh di saat-saat nggak terduga. Memang nggak ada yang mau bisnisnya kena musibah, tapi kan kita juga nggak bisa nebak masa depan bakal kayak gimana. Jadi, asuransi itu penting terutama buat UMKM supaya bisa melindungi bisnis dari risiko yang nggak terduga. Kebakaran, kecelakaan kerja, atau bahkan pencurian, itu bisa terjadi kapan aja. Kalau udah kejadian, dananya dari mana kalau nggak punya asuransi? Terus juga supaya nggak perlu ngeluarin biaya besar ketika ada musibah. Jadi, dengan membayar premi kecil per bulan, kalian bisa mendapat perlindungan yang jauh lebih besar. Dan juga asuransi ini bikin bisnis kalian lebih profesional. Kalau kalian udah punya asuransi, ini bisa jadi nilai plus kalau kalian mau kerja sama perusahaan besar atau ikut tender gitu. Nah, jenis asuransi yang cocok buat UMKM itu ada beberapa di antaranya. Yang pertama bisa asuransi kebakaran buat kalian yang punya toko fisik atau gudang penyimpanan barang. Terus juga asuransi kesehatan karyawan ya, supaya karyawan kalian bisa kerja dengan nyaman karena merasa aman dan juga loyal sama bisnis kalian. Atau juga pertimbangkan asuransi barang dagangan. Ini melindungi produk kalian dari kerusakan selama pengiriman atau penyimpanan. Dan tips untuk memilih asuransi adalah pilih yang sesuai dengan kebutuhan bisnis kalian, jangan asal murah aja. Terus juga jangan lupa untuk cek reputasi penyedia asuransi sebelum kalian beli. Dan juga pastikan prosedur klaimnya gampang dan gak ribet. Ingat guys, asuransi itu bukan pengeluaran, tapi investasi untuk jaga-jaga di masa depan. Daripada kalian panik nanti pas udah kejadian, mending siapin dari sekarang kan? Dan tips yang ke-15, bangun relasi dengan pelanggan. Ini sebenarnya kaitannya secara nggak langsung ke finansial atau keuangan bisnis kalian. Jadi gini, kalau misalnya selama ini kalian pikir pelanggan itu cuma sekedar orang yang bisa beli barang kalian, konsumen gitu ya, wah sayang banget tuh. Karena pelanggan itu bisa jadi aset terbesar untuk bisnis kalian. Kalau kalian bisa jaga hubungan baik sama mereka. Jadi, kenapa pelanggan yang loyal itu penting buat pelaku UMKM? Karena yang pertama, pelanggan yang loyal itu akan beli berulang. Kalau pelanggan kalian udah percaya sama produk kalian, mereka bakal balik lagi dan lagi tanpa mikir panjang. Terus yang kedua, pelanggan itu bisa jadi marketing gratis. Pelanggan yang puas bakal merekomendasikan produk kalian ke orang lain tanpa kalian harus ngeluarin biaya iklan tambahan. Jadi secara nggak langsung, ini akan membantu cash flow yang stabil. Dengan pelanggan tetap, bisnis kalian gak bakal terlalu goyah meskipun pasar lagi naik turun misalnya. Terus gimana nih cara bangun relasi yang solid dengan pelanggan supaya mereka bisa jadi pelanggan loyal? Yang pertama, respons yang cepat ya. Jangan bikin pelanggan kalian menunggu lama, karena mereka mungkin bisa langsung cari ke tempat lain kalau kalian itu tipe yang slow response. Terus yang kedua, kasih reward buat pelanggan setia kalian. Diskon khusus, atau poin reward, atau sekedar ucapan terima kasih, itu bisa bikin konsumen semakin loyal. Dan interaksi di media sosial. Nggak cukup cuma jualan aja. Ajak juga pelanggan kalian, customer, untuk ngobrol lewat konten interaktif kayak polling, atau Q&A, atau behind the scene dari proses produksi kalian misalnya. Dan testimoni pelanggan itu aset. Jangan ragu untuk minta review dari pelanggan, baik itu di media sosial atau di e-commerce, karena review positif itu bisa jadi daya tarik untuk calon pelanggan baru. Well, itu dia ya beberapa strategi penting yang bisa kalian terapin untuk ngatur keuangan UMKM kalian supaya makin sehat dan gak gampang goyang. Intinya,
Jangan pernah anggap remeh manajemen keuangan karena sekecil apapun bisnis kalian, kalau keuangannya berantakan, ujung-ujungnya bakal susah berkembang. Kalau kalian punya tips lain, silahkan drop di kolom komentar supaya kita belajar bareng-bareng. Oke, segitu dulu bahasan kali ini. Terima kasih udah nonton, dan sampai ketemu di tips menuju kekayaan berikutnya.